Selamat sore, selamat siang, selamat pagi kepada Pak Edor dan juga Pak Steven. Aku Catherine Laura Syabasi Simanjuntak dari S202 dan hari ini aku akan mempresentasikan pengaruh intermittent fasting terhadap metabolisme dan kesehatan tubuh. Pertama-tama, aku mau kasih tahu kalau aku tuh salah satu dari grup ini dan aku melakukan video ini karena aku tidak masuk sebelumnya. Nah, aku masuk ke latar belakangnya. Nah, latar belakang kenapa harus intermittent fasting itu karena kelebihan berat badan atau obesitas yang merupakan sebuah urgensi global yang terus meningkat sampai sekarang. Nah, dan juga obesitas ini tuh dapat menyebabkan penyakit-penyakit ironis seperti hipertensi, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Nah, salah satu pendekatan supaya tidak obesitas itu dengan melakukan intermittent fasting. Nah, maka dari itu diperlukan adanya diet-diet dan juga kalau bagi kelompok kami sendiri lebih bagus untuk melakukan intermittent fasting. Jadi ini tuh dapat menurunkan berat badan sekitar 4-10% dalam jangka waktu 4-24 minggu. Nah, tujuan penelitian kita pada hari ini itu untuk membuktikan analisis pengaruh intermittent fasting terhadap metabolisme tubuh dan juga dapat mengevaluasi apa sih dampaknya yang terjadi pada tubuh kita dan juga mengidentifikasi bagaimana cara kerja intermittent fasting dan juga mengevaluasi metode-metode yang digunakan. Oke, pertama aku mau ngejelasin fasting atau puasa. Nah, fasting itu sendiri merupakan puasa atau diet yang merujuk pada tindakan menahan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Jadi di sini kita perlu tahu bahwa kita tuh harus mengkonsumsi dengan jumlah dan juga yang cukup gitu. Kemudian manfaat dari intermittent fasting itu sendiri dapat memberikan manfaat yang menyeluruh seperti membantu detoksifikasi tubuh dan juga meningkatkan kemampuan berpikir karena kita fokus mengkonsumsi yang sehat-sehat bukan junk food. Dan juga ada 3 jenis, itu ada water fasting, ada religious fasting, dan juga ada intermittent fasting. Nah, kemudian intermittent fasting itu sendiri adalah metode diet yang berfokus pada pengaturan makanan. Jadi bukan jenis makanan dikonsumsi, tapi waktu makannya. Jadi kita bebas mau konsumsi makanan apa aja, tapi tentunya bukan junk food. Namun kita harus mengatur waktunya. Jadi kenapa intermittent fasting? Karena kita harus memilih waktu yang tepat, bukan kita yang kayak milih harus makan makanan ini, harus makan makanan itu, enggak. Kemudian tujuan dan manfaatnya itu untuk memicu peralihan metabolisme tubuh dan juga bermanfaat untuk kesehatan otak, jantung, sehat fisik dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis fasting yang udah aku sebutin tadi ada water fasting, ada religious fasting, ada intermittent fasting. Nah, untuk water fasting sendiri itu merupakan puasa ekstrim tanpa asupan kalori dan hanya mengonsumsi air minum saja. Kemudian ada religious fasting. Religious fasting ini tuh fokus ke praktik keagamaan. Jadi seperti puasa saat bulan Ramadan atau puasa saat orang-orang Katolik. Dan juga puasa ini tuh juga bisa dan harus mencukupi nutrisinya saat berbuka puasa nantinya. Biasanya tuh dari malam sampai pagi. Sampai sore. Terus itu ada juga intermittent fasting. Nih, Pak Yanuar nih ada nih. Nah, terus ini ada intermittent fasting. Intermittent fasting ini tuh oh my god, Mat. Dan kemudian untuk intermittent fasting sendiri ini tuh fokus ke makanan yang dikonsumsi dan juga menekan kapan kita makannya. Nah, bisa disesuaikan juga dengan preferensi pribadi untuk mendukung tujuan kesehatan. Kemudian untuk mekanisme intermittent fasting sendiri itu fokus ke perubahan sumber energi, perubahan hormonal gitu-gitu. Nah, jadi sekitar 8-12 jam setelah makan, tubuh itu mulai merasa beralih menggunakan glukosa dan glikogen dan juga tubuh mulai membakar lemak karena kita kan menekan waktu makan kita ya. Jadi kita semakin jarang makannya. Jadi karena semakin jarang makannya, tubuh otomatis akan menggunakan stored fat yang udah ada di tubuh kita sebelumnya. Kemudian
ada perubahan hormonal. Puasa dapat menurunkan kadar insulin dan meningkatkan hormon glukagon. Nah, terus itu sehingga mempercepat pembakaran lemak. Nah, jadi karena sudah sering melakukan itu, jadi terdapat perubahan hormonal yang membuat pembakaran lemak tuh semakin cepat. Dan kemudian ini ada autofagi, penurunan insulin dan glukosa saat puasa sehingga merangsang autofagi. Kemudian ada dampak metabolisme. Setelah makan, tubuh menyimpan energi dalam bentuk glikogen dan lemak, dan saat puasa glukosa dan insulinnya menurun sehingga cadangan glikogen lalu beralih membakar lemak dan mengaktifkan proses autofagi. Kemudian ada metode IF, time restricted eating. Jadi pokoknya ini tuh waktu yang digunakan untuk makan. Terus metode 52 itu puasa dilakukan 2 hari tapi tidak berturut-turut dalam 1 minggu, jadi cuma dalam 7 hari cuma 2 hari aja yang dipakai. Terus ada alternate day fasting, ini tuh periode fase yang melibatkan 24 jam lebih dengan makan cuma bisa sekali pada hari yang tidak berpuasa. Kemudian dilanjutkan dengan selama 24 jam dengan pembatasan kalori 75%. Kemudian efek intermittent fasting pada kesehatan sendiri itu meningkatkan metabolisme tubuh, membantu penurunan berat badan, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, dan juga mengurangi kayak penyakit-penyakit yang berpotensi seperti kayak penyakit jantung dan lain sebagainya, serta mendukung ritme-ritme tubuh yang lainnya. Kemudian efek IF terhadap kesehatan. Nah, efek negatifnya atau resikonya itu adalah gangguan tidur akibat peningkatan hormon kortisol sebagai respon stres dan rasa lapar. Terus meningkatnya rasa lapar yang memicu makan berlebihan. Jadi ketika kita IF itu rasa laparnya lapar banget kan, dan jadi ketika kita udah lapar banget kita tuh cenderung akan makan banyak banget, dan itu justru menghancurkan cycle diet kita. Kemudian ini ada tips sukses cara melakukan IF itu dengan cara mulainya perlahan-lahan dulu. Jadi bisa satu kali seminggu dulu atau 2 kali seminggu dulu. Nah, nanti baru mulai rutin. Kemudian kita juga harus mengkonsumsi makanan bergizi. Kita udah puasa, nah maka dari itu makanannya jangan yang junk food gitu. Makan makanan yang bisa dikonsumsi dan juga bisa berbuah baik bagi tubuh kita. Kemudian harus tetap dehidrasi minimal 1,5 liter ya 8 gelas per harinya agar tetap terhidrasi, karena kita lagi puasa, jadi kita harus tetap mengsuplai minuman dan air yang ada dalam tubuh kita. Kemudian kita juga harus menyesuaikan pola puasa kita dengan jadwal-jadwal kita. Jadi kalau misalnya aku hari ini HNW, puasanya jangan terlalu berat-berat, atau harusnya aku nggak usah puasa dulu. Kalau misalnya udah agak santai, cuma pelajaran-pelajaran biasa, aku bisa puasa di hari itu. Nah, maka dari itu secara keseluruhan pengaruh intermittent fasting pada metabolisme dan kesehatan tubuh menjadi efek yang positif. Namun harus juga dilihat dan disesuaikan dengan jadwal dan juga kondisi tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita punya MA, punya GERD gitu-gitu, kita harus sesuaikan, atau kalau perlu kita harus datang ke dokter dan bertanya kepada ahlinya. Dan juga kalau misalnya tidak dijalankan dengan benar atau tidak sesuai dengan kondisi tubuh, dapat menyebabkan gangguan kesehatan pencernaan atau lain-lainnya. Nah, maka dari itu menurut saya intermittent fasting itu menunjukkan bahwa pola makan yang teratur dan terkontrol dapat membantu memberikan dampak positif kepada tubuh kita. Melalui metode ini juga aku juga belajar untuk bisa lebih mengontrol pola nafsu makan dan juga mengerti bagaimana cara diet yang sehat. Dan ini adalah daftar pusaka yang kita gunakan. Kemudian thank you, terima kasih.